Oke, bagaimana cara menghitung jumlah data rentang tanggal di Microsoft Excel pada sheet ke-165? Contoh datanya seperti ini. Kita akan menghitung jumlah data rentang tanggal. Di sini tanggalnya ada di kolom D dan kita hitung tanggal tersebut berdasarkan kriteria rentang tanggal, yaitu tanggal 1 hingga dengan sampai tanggal 5. Nah, untuk menghitungnya tinggal kita seleksi saja satu persatu. Tanggal 3 ini sesuai dengan kriteria rentang tanggal. Kita seleksi satu persatu seperti ini, tanggal 1, kemudian tanggal 2, kemudian tanggal 4, dan kemudian tanggal 4 lagi. Oke, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebanyak 6. Tanggal yang ada di kolom D sesuai kriteria rentang tanggal ini sebanyak 6. Ini cara menghitung jumlah data rentang tanggal di Microsoft Excel. Tapi cara ini kurang efektif, cara ini lama. Ada cara yang lebih cepat untuk menghitung jumlah data rentang tanggal di Microsoft Excel. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini? Tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton, yuk kita intro dulu. Oke, jika kalian ingin menghitung jumlah data rentang tanggal, di sini ada 3 cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan fungsi rumus formula if. Dan untuk logical testnya, kita tambahkan buka kurung yang seperti ini karena kita akan mengalihkan tanggalnya yang ada di sel D5 hingga sampai dengan sel D28. Kita kunci dengan dollar. Kemudian logical testnya di sini itu lebih dari sama dengan. Artinya lebih dari sama dengan yang ada di tanggal yang ada di sel G4. Artinya di sini jika tanggal 1 ini lebih besar atau sama dengan, maka jika sama dengan, maka di sini jika ada tanggal 1 maka dia akan terhitung. Jika tidak, maka dia akan diabaikan dan akan loncat ke tanggal 2. Oke, kalau sudah seperti ini kita tutup kurung dan tinggal kita kalikan rentang tanggal hingga sampai dengan tanggal 5, yaitu tanggal yang ada di kolom sel D5 hingga sampai dengan sel D28. Kemudian jangan lupa kalian kunci dengan dollar dan di sini kita tambahkan buka kurung. Kemudian kurang dari sama dengan tanggal yang ada di kolom D ini kurang dari sama dengan kriteria rentang tanggal yang ada di sel G5. Kemudian tutup kurung. Ini untuk logical testnya. Oke, setelah logical testnya sudah kita dapatkan, kemudian perintah yang kedua yaitu value if true. Value if true nya kalian ketikkan angka 1 saja, dan value if false nya kita ketikkan angka 0. Kemudian tinggal kita enter. Muncul seperti ini, tinggal tekan yes, hasilnya 0. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan rumus if ini dengan fungsi rumus sum. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tekan enter. Seperti ini lagi tinggal tekan yes, hasilnya sama, masih tetap nilainya adalah 0. Oke, untuk menghitung jumlahnya tinggal karena di sini adalah fungsi rumus JSE, maka kalian tinggal fungsikan tombol, yaitu tombol JSE Ctrl Shift Enter yang ada pada keyboard. Maka tanggal yang ada di kolom D ini jumlahnya sebanyak 6 berdasarkan kriteria rentang tanggal yang ini. Ini di cara yang pertama. Kemudian di cara yang kedua, kalau kalian tidak ingin menggunakan rumus formula array, kalian bisa fungsikan rumus sum product. Untuk rumus sum product, di sini untuk arraynya kita buka kurung. Untuk array yang pertama, kalian ambil tanggalnya yang akan kalian hitung di sel D5 hingga sampai dengan sel D28. Kita kunci dengan dollar. Itu format teksnya yaitu lebih dari sama dengan
rentang tanggal yang ada di sel G4. Kemudian kita tutup kurung dan pemisah argumen, kemudian buka kurung, tanggal yang ada di kolom D ini kita copy seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Ini di arah yang kedua, itu lebih kurang dari atau sama dengan. Kemudian kurang dari sama dengan artinya di sini sama dengannya tanggal 5 akan terhitung. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung dan kita tekan enter. Muncul seperti ini, tinggal tekan yes. Kalau cara yang pertama tadi ini adalah formula array, di cara yang kedua ini karena bukan rumus array, tinggal kita enter saja. Oke, di sini hasilnya 0 ya. Oke, di sini kita menggunakan rumus sum product. Untuk menghitung jumlahnya tinggal kita ketikkan min di sini atau negatif, dan di tanggal yang kedua, di array yang kedua kita ketikkan min juga, sehingga min kali min hasilnya adalah plus. Kalau sudah seperti ini tinggal tekan enter saja. Jumlahnya juga sama, tanggal berdasarkan kriteria rentang tanggal pada rumus sum product, nilainya juga sama 6. Ini di cara yang kedua. Di cara yang ketiga, kalian bisa fungsikan rumus formula count if yang ada S-nya seperti ini. Kriteria rank 1 kita ambil di sel D5 hingga sampai dengan sel D28. Kita kunci dengan dollar. Dan ini kriteria rank 1, kemudian pemisah argumen. Kriteria yang ke-1 kita ketikkan tanda kutip, itu lebih dari atau sama dengan tanggal yang ada di sel G4. Kriteria rentang tanggal yang ada di sel G4. Dan jangan lupa di sini teksnya kita akhiri dengan tanda kutip seperti ini. Kemudian ini adalah kriteria yang ke-1. Setelah kriteria ke-1 sudah kita dapatkan, kemudian pemisah argumen. Kriteria rank 2 juga sama. Kita ambil tanggal yang ada di sel D5 hingga sampai dengan sel D28, tinggal kita copy saja dan kemudian kita pastekan di kriteria rank yang kedua. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, pemisah argumen itu tanda kutip itu kalau tadi lebih besar atau sama dengan, sekarang kurang dari atau sama dengan, kita akhiri dengan tanda kutip. Dan ini jangan lupa ya, karena di sini ada format teks kriterianya, kriteria 1 tinggal kita fungsikan dan pada tanggal yang ada di sel G4. Ini juga sama, kita fungsikan dan kriteria rentang tanggal sampai dengan tanggal 5 yang ada di sel G5, kemudian kita tekan enter. Jumlahnya juga sama, yaitu 6. Oke, apabila kalian kurang yakin dengan rumus ini, kalian bisa kalian cocokkan dengan cara menandai isi datanya yang ada di tabel 1 ini, yaitu kita tandai dengan warna dengan memanfaatkan fungsi conditional formatting. Untuk memanfaatkan conditional formatting untuk menandai kriteria rentang yang seperti ini, di sini ada 2 cara. Di cara yang pertama kita klik conditional formatting dan kita klik new rule, dan kita klik use a formula to determine which cell to format. Di sini kalian diminta untuk memasukkan perintahnya. Maka perintahnya kalian ketikkan fungsi sama dengan n yang seperti ini. Kemudian buka kurung, tanggal yang akan kalian hitung yang ada di sel D5. Dalamnya kalian hilangkan, sisakan kolomnya saja. Dan kemudian itu lebih dari atau sama dengan kriteria rentang tanggal yang ada di sel G4. Untuk dalamnya kita biarkan saja untuk kriteria rentangnya. Ini untuk value yang pertama. Untuk value yang kedua kita titik koma, pemisah argumen. Tanggal yang ada di sel D5, dollar kita hilangkan. Kemudian teksnya itu kurang dari atau sama dengan, kalau tadi lebih dari atau sama dengan, kalau sekarang kurang dari atau sama dengan rentang tanggal yang ada di sel G5. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung, dan untuk warnanya kita klik format dan fill, kita pilih warna sesuai selera kalian. Saya pilih yang orange saja.
dan untuk fontnya kita bold saja, dan kemudian kita klik OK dan kita OK kembali. Ini menandai tanggal berdasarkan kriteria rentang tanggal di cara yang pertama. Untuk di cara yang kedua, di sini kita hapus terlebih dahulu. Untuk menghapusnya, klik Manage Rule dan klik perintahnya, dan kemudian kita del rule, dan kemudian kita klik Apply dan kita klik OK. Setelah kita hapus warnanya, kemudian untuk menandai dengan warna yang kedua, di cara yang kedua kita klik Conditional Formatting dan kita klik Equal Rule dan kita pilih Bitwidth. Di sini di kotak yang pertama di sebelah samping kiri kita hapus dan kita ambil tanggal yang ada di sel G4. Untuk dollar kita biarkan saja. Kemudian dan kriteria rentang tanggal yang ada di sel G5. Nah, setelah terisi semuanya, untuk warna di sini kalian bebas mau pilih yang mana. Jika light red fill warnanya merah seperti ini, fontnya juga berwarna merah. Jika yellow maka warnanya adalah orange yang seperti ini. Jika green fill maka hijau tua yang seperti ini. Oke, jika kalian ingin menggunakan warna yang berbeda, kalian bisa klik custom format dan kemudian kalian klik fill, warnanya kita ambil yang warna orange dan fontnya kita bold saja dan kemudian kita klik OK. Kemudian kita OK kembali. Maka secara otomatis data yang sesuai dengan kriteria rentang tanggal dia akan ditandai warna oranye yang seperti ini. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebanyak 6 sudah sesuai ya. Misalkan kalian ingin mengetahui rentang tanggalnya dimulai dari tanggal 1 hingga sampai dengan tanggal 8. Tinggal kalian ketikkan tanggal 8 dan kemudian kita enter. Dan kalau kita hitung untuk warnanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sebanyak 9. Sama ya dengan yang ini, dengan menggunakan rumus. Oke, ini cara menghitung jumlah data rentang tanggal di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.